Halo teman-teman tenaga kesehatan semuanya, kalian tahu nggak sih pemeriksaan laboratorium dibagi menjadi 3 tahapan, pra-analitik, analitik, dan yang terakhir adalah post-analitik. Lalu, apakah teman-teman mengetahui ternyata menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2013, kesalahan pra-analitik memberikan kontribusi 61% dari total kesalahan. Sementara kesalahan analitik memberikan kontribusi 25% dan pasca analitik 14%. Ternyata kebanyakan kesalahan ada di pra-analitik ya. Lalu apa sih tahap pra-analitik? Tahap pra-analitik merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan sebelum sampel dianalisis. Tahap pra-analitik meliputi permintaan pemeriksaan, persiapan pasien, pengambilan spesimen, dan transportasi spesimen. Salah satu persiapan pasien adalah pemberian identitas pada spesimen. Memangnya pemberian identitas penting ya? Kan tinggal ditempelkan saja label identitasnya. Nah, teman-teman, untuk penempelan label harus diperhatikan kaidahnya juga ya, dikarenakan pada tahap pra-analitik merupakan tahap awal untuk menilai kualitas dari sampel. Coba kita lihat ya teman-teman. Berikut adalah tabung vakum antikoagulan yang telah diisi darah. Tapi kok ada bekuan ya? Padahal sudah diisi dengan antikoagulan. Ternyata pada darah yang telah dicampur dengan antikoagulan, masih ada kemungkinan dia beku jika tidak tercampur secara merata. Lalu mari kita tempel identitasnya secara melingkar. Tapi ternyata jika ada bekuan, bekuannya jadi tertutup jika labelnya ditempel secara melingkar. Lalu bagaimana jika kita menempelkan pada permukaan kaca saja, biar identitasnya tidak mudah lepas? Ternyata bekuannya juga tertutup. Tapi bagaimana ya penempelan label identitas yang sesuai? Kok ribet sekali ya? Padahal cuma bekuan saja, kan tinggal dibuang. Tidak begitu ya teman-teman. Sekecil apapun bekuan jika tidak terdeteksi, maka akan berpengaruh pada hasil laboratorium menjadikannya tidak akurat. Ya sudah deh, bagaimana kalau kita tempelnya seperti ini? Sudah tidak menutupi, jelas terlihat kan bekuannya? Teman-teman, kita lihat ya, identitasnya ternyata terpotong. Nanti bagaimana jika tertukar sampelnya kalau identitasnya saja tidak jelas? Lalu, bagaimana sih penempelan label yang benar? Nah, menurut instruksi kerja yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, penempelan label identitas yang benar yaitu pertama, semua spesimen darah harus diidentifikasi dengan label yang benar sebelum dikirim ke laboratorium. Yang kedua, penempelan label dilakukan dengan prinsip tidak menutupi permukaan tabung vakum dan identitas dapat terbaca dengan jelas. Ketiga, penempelan label identitas direkatkan pada tabung vakum dengan posisi vertikal tanpa menutupi permukaan darah. Keempat, posisi label tidak melingkar maupun horizontal. Dan yang terakhir adalah pada tabung dengan posisi vertikal, letak label identitas searah dengan tabung tutup vakum. Jadi, sekarang sudah paham kan betapa pentingnya penempelan label yang benar? Mari kita maksimalkan tahap pra-analitik untuk hasil laboratorium yang terjamin akurat. Sekian dan sampai jumpa.